Cewek ini cakep banget, dia nginap di Bates Motel. Dia cute dan pakaiannya cukup provokatif nih. Bikin Norman mupeng pas adegan ganti bola lampu di kamarnya. Halo bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kamu yang sudah klik video ini ya. Ya, di video kali ini ya bos, aku akan ceritakan kelanjutan film Psikopat yang dimainkan sama Freddie Highmore dan Vera Farmiga. Film ini merupakan film serial ya bos. Jadi kalau kamu belum simak episode-episode sebelumnya di season 1 dan 2, kamu cus aja ke playlist yang ini nih. Tapi nanti, jangan sekarang, karena sekarang kan udah terlanjur nonton di sini ya. Ya di sini dulu aja deh. Film serial ini ada banyak sekali episode bos, sampai musim kelima apa musim ke-6 gitu loh. Aku agak sedikit lupa ya, tapi ntar aku akan update lagi. Pastinya ada beberapa season dari film ini. Kalau kamu belum dengerin, sekali lagi playlistnya tadi sudah bisa kamu klik ya. Nah kalau yang kali ini adalah season ketiga dari serial film Bates Motel. Penasaran kan kalian gimana kelanjutan film cerita kali ini? Ya udah deh, langsung aja kita putar filmnya. Keseruan di season 1 dan 2 masih lanjut di season ketiga. Awal season ini diceritakan kalau liburan sekolah musim panas sudah selesai. Tokoh utamanya yaitu Norman harus sekolah lagi, back to school ya, dimana dia udah naik ke kelas 3 nih bos. Jadi udah jadi senior, istilahnya ini adalah tahun senior lah buat dia. Tapi Norman takut banget mau masuk ke sekolah ini, banyak traumanya gitu loh. Kejadian-kejadian di season 1 dan 2 tuh banyak ninggalin bekas luka di hatinya Norman. Tapi Norma, sang ibu, tetap maksain anaknya, yaitu Norman, buat sekolah lagi. Nggak bisa lah libur-libur lagi. Singkat cerita, Norman masuk di hari yang pertama. Nah pas lagi di kantin, Norman lagi-lagi dikejutkan dengan halusinasinya sendiri. Dia ini seolah-olah ngelihat bu guru cantik yaitu Nona Watson di kafe atau di kantin itu. Saking takutnya Norman lalu lari kembali ke motel. Akhirnya ibunya menyarankan agar Norman ini homeschooling aja lah, sekolah di rumah. Pokoknya kan biar bisa dapat ijazah. Terus nanti akan dipromosikan jadi manajer motel, yang which is ini adalah motel mereka sendiri. Intinya tuh banyak yang bisa dilakukan buat ngembangin motel mereka tanpa harus belajar di sekolah. Kursus-kursus aja bisa kan ya gitu. Nah ada lagi nih Emma yang mendengar Norman nggak bakal back to school, nggak bakal ke sekolah lagi. Dia jadi makin sedih. Gimana enggak bos? Emma tahu hal ini juga tepat saat dia menerima berita. Kalau ternyata sakitnya, dia ini kan sakit paru-paru ya. Kapasitas paru-parunya itu hampir habis. Norman menyarankan agar Emma sekolah aja di rumah kayak dia. Dan mereka bisa belajar bareng gitu kan, di motel bareng-bareng kayak gitu. Norman pun juga bilang kayaknya ini adalah waktu-waktu yang tepat gitu loh buat mereka ini ngedate berkencan. Wih, Emma seneng banget kan? Udah dasarnya dia suka sama Norman, diajak kencan pula. Nah, dia pikir dia sedang sekarat ya. Adegan kemudian beralih ke Dylan yang menemukan Norman tidur di kasur Norma, ibunya. Ya intinya mereka bobok bareng lah ya. Dylan nggak suka tuh, masa iya ada ABG, cowok umur 18 tahun, berbagi tempat tidur sama ibunya. Masih besar kok udah diklonin, udah besar kok masih diklonin, kan nggak pantas aja. Menurut Dylan, gimana kalau kamu? Masih ada nggak yang sering minta bobo bareng sama emaknya tuh? Suatu hari Norma dapat telepon yang mengabarkan kalau ibu kandungnya di kampung halaman meninggoy. Ibunya meninggalkan warisan berupa rumah dan juga tanah perkebunan. Reaksi Norma bos sangat di luar dugaan. Bukannya dia sedih ya, dia malah bilang kalau dia tuh nggak tertarik banget pada bagian warisan manapun. Entah itu tanah kek atau perkebunan, dia nggak peduli gitu loh. Lalu Norma cerita, ngasih tau lah ke anak-anaknya yaitu Norman dan Dylan. Kalau nenek mereka, ibunya Norma itu udah meninggoy, udah nggak ada. Norma kelihatan gelisah sebenarnya meskipun dia ngotot kalau dia baik-baik saja. Ya persis lah kayak kamu tuh yang selalu bohong, ngakunya baik-baik aja tapi di hatinya ruwet dan sedih menangis. Oke, di momen itu Norma cerita ke Dylan kalau ibunya itu selalu dibius dan itu adalah sesuatu yang nggak pernah dibicarakan. Nggak bisa dipungkiri kalau Norma sebenarnya sangat sedih ya ibunya meninggoy. Nah pas nangis di kamarnya nih,
Norman memeluk ibunya ini dari belakang dan bilang kalau kesedihannya sudah berakhir. Norman bakal selalu ada di sisi ibunya selamanya dan mereka akan terus tidak bisa dipisahkan. So, finally mereka bobok bareng lagi, bos. Di sisi lain, Caleb menemui Dylan untuk memberinya uang tunai dari warisan neneknya. Dylan menolak dong dan menuntut agar Caleb ini pergi. Dylan ini masih nggak bisa nerima gitu loh bos, kalau Caleb ini adalah ayah kandungnya yang seharusnya jadi pamannya. Nah bingung kan lo, makanya lihat dulu playlist yang ini. Asal-usul Dylan diceritakan di season-season sebelumnya. Lalu kita lanjut, Caleb merengek-rengek ke Dylan kalau dia tuh udah nggak punya keluarga lagi kecuali Dylan ya kan. Dan dia mengakui Dylan ini sebagai putranya. Selain itu Caleb juga curhat tentang kehidupan mereka di zaman dulu ya kan. Kehidupan Caleb dan Norma yang benar-benar hidup sebatang kara. Benar ada orang tua tapi orang tua mereka bermasalah kayak gitu. Caleb memohon kepada Dylan untuk bisa beberapa saat lah bersama dengan dia kayak gitu. Iya bos, di season ini juga diceritakan kalau Dylan ternyata punya simpanan sebidang kecil tanah dan juga ada pondokan di sebuah danau yang diharapkan itu bisa dia ubah menjadi pertaniannya sendiri. Nah saat dia bilang itu ke Sheriff Romero yang mereka ketemuan ya, membicarakan masa depan di sekitar kota. Dylan bilang kalau dia itu udah nggak pengen lagi jadi bos dalam bisnis narkoboy ilegal di kota itu. Dylan tuh pengennya menanam tanaman obat secara legal aja dan menghasilkan cukup uang untuk bertahan hidup. Ya pokoknya dia cari yang halal-halal aja lah bos gitu loh. Romero terlihat putus asa, tapi dia juga kayak sedikit dikhianati gitu ya sama Dylan. Cuman Romero menegaskan dan memperingatkan juga sama Dylan, dia tuh nggak bisa lagi melindungi Dylan kalau mereka tidak lagi bekerja sama. Nah, Dylan jadi sedikit agak goyah di sini. Dia nggak yakin dengan keputusannya apakah dia benar atau tidak. Di sisi lain, ada cewek bernama Anika. Cewek ini cakep banget. Dia nginep di Bates Motel. Dia cute dan pakaiannya cukup provokatif nih. Bikin Norman mupeng. Pas adegan ganti bola lampu di kamarnya, si Anika ini cerita ke Norman soal kehidupan profesionalnya. Dari pesta besar, mahal, party dengan pria-pria kaya gitu kan. Dan ini membuat Norman agak sedikit gugup. Waduh, udah gugup, mupeng lagi ya. Norman bener-bener mupeng nih sama si Anika. Bahkan dia cari-cari alasan buat mengusir rakun yang orek-orek sampah di belakang motel. Padahal supaya dia bisa ngintip. Norman gak bisa menahan diri gitu loh ya. Untuk bisa mengintip ke jendela kamar mandinya Anika pada saat si cewek ini lagi mandi bos. Mendadak ibunya yaitu Norma menangkap basah Norman pas lagi ngintip. Dan ya akhirnya dia diomelin deh, dimarahin besar-besaran. Norman tampak benar-benar menyesal dan dia berjanji gak akan pernah terjadi lagi situasi seperti itu. Saat Anika datang ke lobi motel buat tanya-tanya tuh, pengen makan, dia lapar kan, arah restoran kemana kayak gitu. Norman menawarkan untuk mengantarnya dan kalau pas udah sampai di sana, Norman pulangnya ya udah jalan kaki aja gitu ya. Nah dalam perjalanan ke restoran, Anika ini banyak cerita, ngobrol sama Norman. Anika bilang kalau dia nggak punya ibu yang merawatnya, beda dengan Norman yang punya ibu yang sangat perhatian yaitu Norma. Norman mulai melayang, dia mulai fly, dia mulai nggak tahu nih terlena dengan cerita Anika. Norman tiba-tiba mengarahkan mobil Anika untuk bisa berbelok ke jalan di depan mereka. Lalu ya nggak ada kelanjutannya bos. Adegan langsung tiba-tiba aja beralih ke Emma yang menutup lobi motel sendirian di malam yang memang sudah larut. Udah waktunya tutup bos. Lalu tiba-tiba terlihat mobil Anika yang kembali dari restoran dan Norman keluar tuh dari kursi pengemudi. Kok aneh ya? Anehnya nih Norman sendirian balik ke motel itu tanpa ada penjelasan apapun, bahkan Norman langsung lari menuju tangga rumah. Nyapa Emma aja enggak. Terus yang bikin penasaran, si cewek cakep tadi, Anika, kemana? Kok mobilnya dibawa Norman sendirian? Oke bos, sementara itu dulu ya episode film cerita Bates Motel edisi kali ini. Masih ada lanjutannya kok bos. Buat kamu yang pengen tahu kelanjutan film ini, langsung aja komen sebanyak-banyaknya di bawah. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau udah seperti itu, sekalian juga kamu tonjok lonceng notifikasinya karena aku nggak sabar buat ceritain lagi film-film lainnya. Semoga terhibur ya bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.